Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan ibadah kita. Marilah kita menyanyikan lagu pembuka, Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Marilah kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seseorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Demikianlah Injil Kristus. Syukur kepada Allah. Renungan, bertekun dalam perbuatan baik. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih mendengar perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus.
dan cerita tentang sikap iri hati yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi. Perbuatan baik apapun yang dibuat oleh Yesus selalu saja salah di mata orang-orang Farisi. Mereka sengaja mencari-cari alasan supaya bisa mencelakakan Yesus. Termasuk dalam kisah Injil hari ini, orang-orang Farisi langsung murka karena Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit tangannya di hari Sabat. Dari cerita Injil hari ini, kita bisa memetik pesan tentang ketekunan. Yesus dengan tekun selalu melakukan kebaikan. Dia mengasihi banyak orang. Yesus tidak menghiraukan pandangan orang-orang Farisi. Dia tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang Farisi terhadap dia. Dia tetap tekun berbuat baik. Ketekunan Yesus berbuat baik itu sudah sepatutnya kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Konsistensi untuk menabur kebaikan itu perlu ditanam mengakar dalam hati kita. Kadang-kadang dalam kenyataan hidup, kita sangat dipengaruhi oleh orang lain. Banyak godaan yang kita hadapi ketika kita berbuat baik. Bahkan tidak jarang kita takut melakukan kebaikan karena kita menghindari omongan orang lain tentang kita. Kita takut dibilang so baik, kita tidak siap dengan cemoohan sok perhatian. Keadaan itu tentu sangat real dan nyata kita alami. Keadaan itu sering mengurungkan niat baik kita. Di sisi lain, kita juga harus menghindari perbuatan orang-orang Farisi yang selalu memandang jelek perbuatan Yesus. Selalu melihat salah segala tindakan Yesus. Hendaknya kita bisa berbuat sebaliknya, memandang positif segala sesuatu yang dihadapkan kepada kita, mampu melihat kebaikan dari setiap peristiwa yang kita jumpai. Refleksi. Sudahkah kita bertekun berbuat baik? Sudahkah melihat sisi positif dari setiap peristiwa kehidupan kita? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami selalu agar mampu bertekun dalam menabur kehidupan. Temani kami agar selalu siap untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan hati-Mu dan hati banyak orang tanpa melihat apa yang dikatakan orang lain terhadap kami. Mampukan kami juga untuk selalu melihat sisi positif dari setiap peristiwa yang kami alami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aksi, saya akan bertekun dalam melakukan kebaikan dan memandang positif setiap peristiwa hidup. Marilah kita menyanyikan lagu penutup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Ibadah BKSN hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Selamat belajar. Tuhan memberkati.